Kita lanjut lagi ke berita berikutnya ya. Bicara moral, etika, mental berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan pekerjaan. Tapi faktanya di negara ini kurikulumnya labil, berubah-ubah melulu. Mirip kayak mood kamu. Iya, kamu yang susah hafalin gerakan statue-statue. Dan di saat masih banyak anak SMP dan SMA nggak hafal perkalian, tapi pemerintahnya hafal banget prompt pakai AI buat bikin iklan program andalan. Fenomena banyak anak SMP dan SMA yang nggak hafal matematika dasar tersebar di media sosial. Ditanya 7 kali 8 zong, ditanya 6 kali 9 error, 9 kali 9 tanya ChatGPT. Giliran 5 kali 5 sama dengan 25, sayangnya aku dan kamu tidak bisa bersama. Bisa aja saya. Kemendikbudrismen punya solusi, materi pelajaran sekolah bakal dikurangi supaya murid bisa belajar lebih dalam. Metodenya juga diganti deep learning agar lebih fokus, bukan deep in love ya. Karena cinta terkadang bikin gagal fokus. Uye. Pak Menteri bilang murid harus paham konsep dan bisa mengaitkannya ke kehidupan nyata. Artinya nggak cukup bisa hitung luas segitiga, tapi juga harus ngerti kenapa cinta segitiga itu menyakitkan dan penuh drama. Intinya konsep deep learning ini mengutamakan 3 pilar. Ada mindful learning biar muridnya tenang, meaningful learning biar paham, dan joyful learning biar senang. Muridnya happy, gurunya depresi. Harapannya murid bisa paham konsep, tapi gurunya masih paham nasib. Nasib gaji nggak naik-naik, apalagi guru honorer yang rela terima gaji di bawah UMR. Kerja setengah mati, digaji setengah hati. Lalu gimana dengan fasilitas sekolah? Apakah udah proper atau masih nebeng balai desa? Jangan sampai muridnya sudah paham teori fisika kuantum, gurunya masih pakai wifi umum. Tethering dulu deh. Sementara anak-anak masih ngejar nilai, dunia kerja udah di take over AI. Yang tadinya saingan sama anak kampus sebelah, sekarang saingan sama chip buatan Amerika dan China. Berdasarkan laporan Populix berjudul Navigating Economic and Security Challenges in 2025. Sampai muncrat ini. Ngerti nggak penonton? Taunya we walk the talk, not only talk the talk. Laporan tadi mengungkapkan bahwa 62% pekerja Indonesia takut kehilangan kerja karena AI. Sisanya belum tahu AI itu apaan, dikira singkatan anak indie kali ya. Bisa aja saya. Nulis bisa, gambar bisa, ngisi suara bisa, tinggal tunggu aja AI ikut arisan. Kocok terus. Bahkan pemerintah yang seharusnya memanfaatkan generasi anak muda dan mendorong industri kreatif malah bikin iklan animasi pakai AI. Hasilnya bagus? Nggak juga, banyak yang aneh, kedipan matanya aneh, tangannya nyambung, jarinya bengkok. Lihat aja sendiri, masa harus aku yang cerita? Hal kecil gini masa harus bohong sih? Katanya pakai AI adalah bentuk kreativitas. Come on. Kalau semua dibikin pakai AI, anak bangsa belajar kreatif buat apa? Buat nonton doang. Head sleep, please deh. Minimal kalau peluang kerja di perusahaan swasta sudah diganti AI, pemerintah harusnya turun tangan menyelamatkan. Bukannya ikut-ikutan. Kalau generasi muda susah kerja, ntar dibilang jadi beban. Nambah angka pengangguran. Mau nyantai diminta giat belajar, udah belajar nggak dikasih kerja. Padahal buat bayar kuliah dibelain utang sana sini, revisi skripsi berkali-kali. Ujungnya digantiin sama AI yang baru diinstal semalam sambil ngopi. Siklus macam apa ini? Pendidikan makin tipis tapi tuntutan makin tebal. Pembelajaran dikurangi, lapangan kerja makin sepi. Jadi buat generasi muda apalagi yang berprofesi di industri kreatif, belajar terus yang serius. Ingat, sainganmu bukan lagi manusia, tapi RAM 120 GB dan chip Nvidia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.